Santo Vincentius Apaulo itu adalah salah satu orang kudus yang memberikan perhatian khusus bagi orang sakit. Rumah sakit kita ini, RKZ Surabaya, pada saat itu dijadikan sebagai rumah sakit untuk tempat merawat para tentara-tentara Indonesia waktu itu. Kita percaya bahwa hati kudus Yesus itu menerima semua orang. Kan ada kata-kata, datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan melegakan kamu. Itu kata-katanya Yesus. Selamat datang di Rumah Sakit Katolik Santo Vincentius Apaulo Surabaya. Anda mungkin lebih mengenalnya dengan nama RKZ Surabaya. Rumah sakit yang mempunyai visi menjadi rumah sakit pilihan yang berkomitmen pada kehidupan bermartabat dengan dijiwai semangat kasih ini memiliki sejarah menarik untuk kita telusuri. Saya Nimas akan mengajak Anda untuk mengenal RKZ Surabaya dulu, kini, dan nanti. Memasuki area RKZ Surabaya, hamparan taman asri dan patung Yesus dengan tangan terbuka menyambut Anda. Rumah sakit swasta Katolik ini telah berdiri sejak tahun 1925 saat masa kolonial Belanda. Sejak awal berdirinya patung ini punya sejarah. Ada pasien yang sembuh ya, itu seorang perwira Belanda itu ya. Dia sembuh, dirawat di RKZ sembuh, dan dia pesan patung ini dari Belanda dikirim ke Surabaya. Jadi pada waktu peresmian rumah sakit ini dia sudah ada. Jadi Saat itu sampai dengan hari ini patung hati kudus Yesus. Kita percaya bahwa hati kudus Yesus itu menerima semua orang. Kan ada kata-kata, datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan melegakan kamu. Itu kata-katanya Yesus ya. Jadi diharapkan semua yang datang ke RKZ ini mendapatkan kelegaan, kesembuhan. Begitu. Sejarah panjang RKZ Surabaya bermula saat pemerintah kolonial Belanda menutup semua praktek pribadi dokter di Surabaya. Minimnya layanan kesehatan bagi masyarakat pada masa itu menjadi keprihatinan Gereja Katolik. RKZ ini didirikan karena kebutuhan pada saat itu tahun 1919 kalau nggak salah itu di Surabaya ini dibutuhkan rumah sakit untuk menolong orang sakit karena hanya ada 1 atau 2 rumah sakit saja, dan pada saat itu zaman perang ya 1920-an itu. Terus ada Romo SJ yang memprakarsai apakah hendak kita mendirikan rumah sakit untuk menolong juga masyarakat pada saat itu. Dibeli tanah ini, di Jalan Diponegoro 51 ini ya, tanah ini namanya dulu Rainiers Boulevard ya, zaman Belanda yang namanya bahasa Belanda. Pada saat itu dibangun untuk rumah sakit dan biara. Itu tujuan utama beli tanah ini. Tapi karena zaman perang akhirnya enggak bisa bangun. Karena kebutuhan yang mendesak akhirnya disewalah rumah di Jalan Undaan ya, Undaan Y30 itu, dan di sanalah didirikan rumah sakit yang sederhana dulu ya. Harus ada perawat yang mengelola, yang mengatur semuanya. Terus ditawarkan mencari suster-suster yang bisa mengelola, dan ditawarkan kongregasi suster yang ada di Surabaya pada saat itu, tapi mereka sudah punya misi sendiri dan tidak punya orang gitu untuk mengelola rumah sakit itu. Akhirnya yaitu penyelenggaraan Tuhan ya, ada seorang Romo SPD yang lewat Surabaya dan ketemu Monsinyur ini, terus tanya apakah kamu tidak bisa
mengusahakan kongregasi SPS karena SPD dan SSPS kan saudara ya. Karena itu dikirimlah 6 suster pertama itu 6 suster pertama 6 orang itu untuk bertugas melayani di rumah sakit ini. Kedatangan 6 orang suster itu yang menandai kelahiran RKZ. Iya, betul di ya. Tanggal 3 Mei tahun 1925. 1925. Iya. Beliau berenam datang dari Belanda begitu, suster. Iya, tapi kan berhenti di Batavia ya ceritanya. Jakarta kan iya. berapa hari di sana, perjalanan naik kereta api sampai di Surabaya itu 3 Mei. 3 Mei. Dan 3 Mei itu langsung masuk di rumah sakit Katolik itu dan mulai melayani di Langsung sana. dinas, Iya, makanya pada saat itu juga tidak gampang cari dana, bahkan menurut ceritanya mereka ya, suster-suster kita itu mereka hutang ya, membuat obligasi, mencari uang pokoknya supaya bisa mengambil alih tanah, membeli tanah sisanya supaya pelayanan bisa di satu tempat ini. Kita kan berdirinya pas di zaman Belanda, jadi bahasanya ya rumah sakit Katolik itu bahasa Belandanya Room Catholic Ziekenhuis, artinya singkatannya RKZ itu. Santo Vincentius Apaulo itu adalah salah satu orang kudus yang memberikan perhatian khusus bagi orang sakit ya. Dalam sejarah kedokteran, sejarah kesehatan itu Santo Vincentius juga masuk di situ, bagaimana dia pada saat itu melayani orang-orang sakit, orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan. Nah, itu yang dipakai sebagai seperti patron atau teladan ya bagi kita dalam melayani orang-orang sakit ya. Para pendahulu kita itu selalu menekankan bahwa kita itu dalam bekerja harus jujur dan kerja keras, disiplin dalam melaksanakan semua yang ditetapkan oleh rumah sakit. 96 tahun kemudian, RKZ masih tetap tegak berdiri sambil tetap mempertahankan kualitas, juga nilai dan tradisi pelayanan. Bicara soal tradisi, saya penasaran apa yang membuat tradisi ini masih tetap bertahan hingga saat ini. Tidak tergerus zaman, tetap luas menyertai perubahan. Nilai-nilai tersebut dinamis dan walaupun zaman berubah, RKZ akan tetap bertahan. Halo nih Mas. Halo dokter, saya sudah menelusur sejarah RKZ terdahulu. Sekarang bersama Dokter Agung, kita akan menuju RKZ baru. Di area depan ini, lobi yang kita lihat ini memang merupakan area cagar budaya yang bangunan awalnya, desain awalnya memang tidak boleh dirubah ya sampai dengan kapanpun. Sejak dahulu kala ini adalah area lobi, tempat untuk penerimaan pasien pada saat itu. Nah, tentu saja konsep dasarnya atau bangunan dasarnya, basicnya ini tetap sama, tidak berubah. Yang berubah adalah tentu saja area interior yang mau tidak mau tetap harus kita maintenance, walaupun tidak merubah struktur dasarnya. Area di sebelah kanan saya ini adalah area penerimaan pasien, sejak dahulu juga area penerimaan pasien, kemudian berlanjut sampai dengan area dalam. Lorong ini juga lorong yang sejak awal tahun 1933 tetap berjalan. Mungkin jelasnya kita lihat sampai di luar ya. Ini adalah depan ya, kita sebut wajah depannya RKZ Surabaya. Nanti bisa dilihat cungkupnya yang merupakan penanda bahwa itu adalah khas bangunan zaman dahulu ya. Nah, yang menarik Mbak Nimas, RKZ Surabaya ini juga pernah mendapatkan semacam plakat penghargaan ya, waktu itu dari otoritas TNI waktu itu di tahun 1977, tepat di hari Pahlawan 10 November. Nah, isi plakat ini adalah memberikan penghargaan pada rumah sakit ini bahwa pada saat itu di tahun 1945 yang saat itu Surabaya terjadi yang namanya sebuah peperangan antara Republik Indonesia dengan tentara Inggris waktu itu ya, yang kita kenal kemudian diabadikan menjadi yang namanya 10 November.
rumah sakit kita ini, RKZ Surabaya, pada saat itu dijadikan sebagai rumah sakit untuk tempat merawat para tentara-tentara Indonesia waktu itu. Inilah yang membuktikan bahwa memang salah satu kontribusi dari RKZ Surabaya di tahun 1945 dalam proses kemerdekaan negara Indonesia. Ada beberapa nilai atau value keutamaan yang membuat RKZ tetap bertahan. Yang pertama tentu saja kasih dan respect. Ini adalah hal yang universal yang merupakan warisan dari para pendiri kita waktu itu, para suster, yaitu mengenai kasih, bagaimana kita menghargai martabat manusia. Nilai yang kedua adalah bela rasa atau empati. Ya. Bela rasa atau empati ini membuat kita menjadi semangat berkelimpahan untuk bisa membantu orang-orang yang menderita secara tulus dan ikhlas. Apalagi kita sebagai rumah sakit ya, memberikan pelayanan. Nah, yang ketiga itu adalah solidaritas. Nah, seperti yang kita ketahui, rumah sakit ini terdiri dari banyak layanan. Masing-masing saling perlu memberikan kontribusi, kemudian saling mendukung, saling terintegrasi, sehingga menjadikan suatu pelayanan yang holistik. Yang keempat adalah pelayanan prima atau service excellent. Nah, rumah sakit sebagai salah satu pelayanan jasa kesehatan, di sini kita mengutamakan kepuasan pasien. Tetapi tidak cukup hanya kepuasan, tapi juga keselamatan pasien. Nilai atau value yang terakhir adalah yang kita sebut sebagai profesional. Dalam rumah sakit terdiri dari banyak sekali profesi, ada dokter, perawat, analis, laboratorium, radiologi. Nah, masing-masing itu harus mampu menyesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Jadi ketika kita bicara umurnya RKZ sudah 96 tahun, maka jangan berpikir bahwa di dalamnya juga kuno semuanya, tidak. Tetapi di dalamnya selalu harus kita ikuti dengan perkembangan teknologi, kedokteran, teknologi kesehatan, juga teknologi informasi. Tadi dokter sempat menyinggung tentang perkembangan zaman. Salah satu contohnya kalau RKZ itu mengikuti perkembangan zaman apa? Ya, salah satu contohnya adalah Gedung Santo Yosef yang ada di belakang kita ini, yang kita lihat dari kejauhan. Nah, gedung ini adalah salah satu investasi RKZ bagi masa depan. Dengan adanya gedung ini, kita ingin memantapkan diri bahwa kita tetap tegak berdiri untuk menatap segala zaman. 4 tahun lagi kita akan 100 tahun. Nah, gedung ini juga menjadi salah satu pusat yang kita unggulkan, di mana di dalamnya syarat dengan perkembangan teknologi, syarat dengan perkembangan digitalisasi, termasuk yang bekerja di dalamnya juga selalu kita upgrade dengan pengetahuan-pengetahuan terkini, sehingga nanti bisa mengikuti kemajuan-kemajuan yang ada. Khususnya di era-era sekarang, dengan kita berpacu dengan pandemi, kita juga harus mengikuti era digitalisasi juga. RKZ Surabaya kini mencapai usianya ke-96 tahun. 96 tahun berkarya menyehatkan bangsa, berkomitmen teguh memelihara kehidupan. Sejarah telah menguji dan membuktikan bahwa mengikuti perubahan zaman tidak berarti meninggalkan tradisi dan kearifan. Bahkan, di usianya yang ke-96 tahun, RKZ Surabaya adalah bukti nyata bahwa menanggapi perubahan zaman sangat mungkin dilakukan tanpa meninggalkan makna kemanusiaan. RKZ Surabaya dulu, kini, dan nanti menuju RKZ baru adalah simbol kesetiaan terhadap kehidupan yang bermartabat. Saya Nimas, salam sehat. Syukur kepada Allah atas segala rahmat dan berkat yang dialami oleh RKZ. Saya Suster Ernest Tildis, SSPS, misionaris dari Filipina, datang ke Indonesia, Surabaya, pada tahun 1979, melayani di unit sumber daya manusia yang waktu itu disebut bagian personalia. Pada waktu itu, RKZ sudah terkenal sebagai rumah sakit bersih dan disiplin, sehingga diminati banyak orang. Pelayanan pastoral care juga
sudah dikembangkan sehingga mendukung pelayanan kesehatan yang holistik. Sekarang saya melihat banyak perkembangan untuk menanggapi kebutuhan zaman. RKZ telah melebarkan lingkaran pelayanannya secara kreatif dengan teknologi modern untuk menanggapi kebutuhan masyarakat zaman ini, terutama yang harus tinggal di rumah, baik di Surabaya, luar kota, dan bahkan di luar pulau. Semoga cinta dan semangat Allah Tritunggal Maha Kudus tetap menjadi obor dalam melanjutkan misi pelayanan holistik. Saya Romo Lukas Kilatwono SPD. Saya pernah bertugas di Rumah Sakit Vincentius Apaulo RKZ Surabaya di tahun 2005 sampai dengan 2014. Saya melihat para dokter, para suster yang bersedia memberikan dari segala kelebihan mereka, dari segala kekurangan mereka pun, dalam keterbatasan mereka pun. Ketika ada saudara-saudarinya yang sedang lelah, mereka bersedia untuk menggantikan, dan mereka bersedia untuk ekstra kerja di luar jam yang telah mereka miliki. Dan mereka pun juga saling membantu satu sama lain di saat-saat mungkin saudara-saudaranya yang lain muslim sedang berpuasa, atau sebaliknya kalau saudara-saudara yang lain rekan-rekan karya di dalam rumah sakit itu sedang merayakan perayaan-perayaan Kristiani. Kalau para pendahulu dulu telah memulai rumah sakit ini dengan suatu kuasa Roh Kudus, semangat spiritualitas yang sampai sekarang tertanam dalam-dalam, tentu itu tidak akan hilang. Pasti akan ada generasi-generasi baru yang akan melanjutkan kita semua. Manajemen boleh kuat, organisasi boleh kuat, gedung boleh istimewa, tetapi organisme, para pelayan-pelayannya, para karyawan-karyawati, para dokter, para suster, rekan-rekan karya yang berkarya, itu lebih penting. Orang boleh mengatakan, oh gedung itu tua, tetapi spiritualitasnya tetap muda. Ucapkanlah syukur dan terima kasih itu berkali-kali kepada siapapun yang Anda jumpai, dan ucapkanlah juga selamat, itu jangan setengah-setengah seperti saya ingatkan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dengan sepenuh hati, karena itu adalah doa. Jauh berbeda dengan saat ini. Waktu itu RKZ masih ya dalam posisi yang tidak se-expand seperti ini ya. Jadi sekarang sudah banyak expand sehingga banyak perubahan-perubahan. Memang dulu saya melamar pertama kali di sini cuma ada beberapa dokter. Suasananya mungkin karena tidak terlalu banyak personelnya, mungkin kita lebih saling mengenal ya, saling mengenal si A si B itu seluruh RKZ itu kenal semua gitu. Nah sekarang ini sudah banyak sekali, jadi saya kadang-kadang sendiri ya bingung ini namanya siapa, walaupun familiar, cuma namanya siapa ini saya sendiri ya lupa gitu ya. Apalagi musim pandemi ini ya, musim pandemi semua pakai masker, saya ya bingung. RKZ menurut saya selama ini dia telah menunjukkan berbagai macam inovasi, semuanya berkembang. Sehingga kita memang harus mengikuti perkembangan teknologis, perkembangan kemajuan ilmu kedokteran yang tidak diam saja, tapi terus maju, terus maju, terus maju. Ini yang saya harapkan terutama dari rumah sakit yang saya cintai ini, untuk bisa lebih memanfaatkan teknologis, tidak ketinggalan dengan rumah sakit yang lain. Masih harus kita pertahankan ya, yaitu suatu misi kasih ya. Kasih itu memang salah satu misi dari RKZ ini, bahwa kita melayani dengan penuh kasih. Saya harap teman-teman ya dengan hati yang dingin untuk menanggapi dan untuk memberikan solusi pada pasien demi pelayanan kita sebaik-baiknya. Bekerjalah dengan rukun, bekerjalah dengan merasa memiliki RKZ ini, ya, sense of belonging, jadi merasa memiliki rumah sakit ini. Dan kedua, saling membantu, saling bekerja sama, ya, sesuai dengan misi RKZ yang tadi saya sudah bilangkan, ya, melayani dengan kasih.
bangga bisa berkarya di RKZ. Lebih dari 3 dasawarsa saya mengikuti perkembangan RKZ luar biasa. Dulu secara fisik RKZ hanya sangat sederhana. Saat ini RKZ tampil dengan megah, dengan gagah. Selain pengembangan secara fisik, juga diikuti dengan pengembangan pelayanan, karena kalau dulu hanya 1 jenis pelayanan saja, penyakit dalam, yang saya ingat. Saat ini hampir semua jenis spesialisasi ada di RKZ. Pembangunan fisik, pengembangan pelayanan juga diikuti dengan pengembangan teknologi informasi dengan teknologi canggih. Semoga di usia ke-96 dan di tengah situasi yang tidak mudah karena pandemi COVID-19, RKZ tetap jaya, tetap menjadi sarana pelayanan kesehatan pilihan dan dicintai oleh masyarakat. Selamat ulang tahun ke-96. Selamat ulang tahun ke-96. Selamat ulang tahun untuk RKZ tercinta. Semoga lebih maju, lebih bisa berinovasi. Selamat berulang tahun ke-96. Dirgahayu. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.